Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dipimpin doa terlebih dahulu. Watina dulu sakuna. Manada bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'an amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Insyaallah tujuan dan niat kita hadir di sini adalah untuk thalabul ilmi. Oleh karena itu, sebelum kita memulai materi pembahasan hari ini, kita luruskan niat kita dulu. Kita luruskan niat kita. Tujuan kita hadir di sini adalah untuk thalabul ilmi. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya mau absen terlebih dahulu. Aura, Dania, Desinta, Caca, hadir. Ada lagi yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, tema kita adalah tentang pentingnya akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tema pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Nah, apa yang akan kita bahas? Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak terpuji. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita bahas. Adapun tujuan dari pembahasan kita adalah pertama, yaitu bagaimana kita memahami pentingnya akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yang terpenting juga adalah bagaimana kita mengamalkan sikap akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita akan langsung masuk kepada pembahasan materi. Sesuai dengan tema kita tadi, apa? Akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Secara pengertian, akhlak terpuji merupakan segala sikap, ucapan, perbuatan yang baik sesuai dengan keadaan. Nah, setiap dari manusia ini tentu harus memiliki perilaku terpuji, karena perilaku adalah cerminan dari diri kita sendiri. Baik buruknya kita, sikap kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan itulah cerminan diri kita sendiri. Maka dari itu pentingnya akhlak terpuji. Baik, kemudian selanjutnya apa saja akhlak terpuji? Ada yang tahu? Coba boleh kasih contoh ya. Lili, apa Lili? Seperti tolong menolong. Tawadu, seperti tolong menolong. Kemudian ada yang lain. Aska, akhlak terpuji apa Aska? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Ada lagi yang lain?
Ada lagi? Masih banyak kan? Akhlak terpuji. Ya, silahkan siapa? Berbicara sopan. Berbicara sopan. Nah, itulah akhlak terpuji. Alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah memahaminya. Semoga juga bisa diterapkan nih dalam kehidupan Hari-hari. Baik, selanjutnya. Nah, perilaku terpuji tadi. Apa? Tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Kemudian apa lagi? Kemudian yang kedua, taat. Taat ini tentu dalam hal kebaikan. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang terpenting. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah qanaah. Apa itu qanaah? Bersyukur, rasa puas. Ya, selalu apa? Bersyukur Dengan apa yang dimiliki. Apa yang belum didapat tidak menjadi apa? Kegelisahan di dalam dirinya. Dia tidak ingin apa? Ya, memaksakan sesuatu yang belum dimiliki. Dia bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Kemudian yang keempat yaitu apa? Sabar dalam hal apa? Dalam hal segalanya ya. Kita diuji sabar. Kita memiliki cita-cita yang belum tercapai juga sabar. Yang penting terus apa? Ikhtiar, terus berusaha. Itulah perlu kesabaran. Nah, inilah beberapa contoh dari perilaku terpuji. Nah, kemudian ya, secara definisi tadi ya, tawadu. Ya. Tawadu berarti apa? Rendah hati. Orang yang tawadu adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Biasanya begini, dalam bergaul kita ini, kalau kita sekolah ya, kita mondok, kita datang dari berbagai daerah, kan? Bermacam-macam ya. Ada yang orang kaya, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika di pondok semuanya sama. Yang kaya tidak menampakkan dirinya seorang kaya. Yang susah tidak menampakkan dirinya seperti orang susah. Semua kita sama. Saling apa? Saling berbagi. Ya, saling merasakan ya, susah, senang. Nah, inilah dalam pergaulan. Tawadu itu seperti itu. Tidak sombong, tidak menunjukkan kelebihan kemampuannya. Nah, ya, contoh sederhana begini ya. Kita punya uang, cerita tentang uang di hadapan orang-orang yang tidak punya uang, gimana perasaannya? Sakit hati. Sakit hati, bisa jadi dia ingin, bisa jadi apa? Menyebabkan orang jadi iri. Nah, itu faktor tadi ya. Kalau dalam pergaulan kita apa? Menunjukkan tadi ya kelebihan yang kita miliki. Nah, tetapi apa? Membuat orang lain merasa apa? Kecil, membuat orang lain merasa sakit. Nah, lebih baik kita apa? Tawadu. Kemudian selanjutnya, nah ini diantara perilaku yang mencerminkan sikap tawadu. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih pandai dari dirinya. Kemudian yang kedua, menghormati atau menyayangi yang lebih muda atau yang mungkin di bawahnya. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain. Kita harus menghargai kalau orang berpendapat. Jangan apa? Selalu merasa apa yang kita ucapkan itu yang paling benar. Ucapan kita harus selalu diterima sama orang. Ada yang seperti itu? Tidak, insya Allah ya, kalian semua di sini kan
sudah belajar, pondasinya sudah diajarkan. Insya Allah tidak ada ya di sini. Insya Allah semua di sini anak-anak yang sangat mengedepankan sikap tawar. Kemudian yang selanjutnya bersedia mengalah demi kepentingan umum. Artinya demi tercapainya kepentingan bersama kita ngalah, tidak usah egois. Udah, walaupun pendapat kita misalnya atau keinginan kita ini mungkin yang terbaik menurut kita, tetapi demi kepentingan bersama tadi. Jadi kita harus mengalah. Penting. Mengalah bukan berarti sampai di sini ya. Kemudian hikmah yang bisa kita dapatkan, bisa kita ambil dari sikap tawar. Nah, apa saja hikmahnya? Yang pertama, ya, menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga orang itu senang bergaul dengan kita. Orang tuh kalau melihat kita tuh ya nyaman, pengen dekat ngobrol sama kita, mau ya. Kita tidak ada dicari karena apa tadi? Kita memiliki sikap tawar. Orang suka simpati dengan kita. Kemudian bahkan kagum dan bangga dengan kita. Kalau orang yang tawar itu. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Jelas ya. Persaudaraan kita semakin erat. Karena tadi kita membawa sifat awal tadi. Ya, kita bersikap awal. Kemudian mengangkat derajat diri kita sendiri. Nah, dalam pandangan manusia lebih-lebih lagi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah dari sikap tawar. Selanjutnya taat. Apa itu taat? Taat itu berarti patuh. Tadi ya kita sudah bahas di awal bahwa taat itu patuh tunduk baik kepada orang tua, kepada guru. Dan yang terpenting adalah taat itu artinya berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang disebut taat kepada Allah jika ia selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itulah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun perilaku yang mencerminkan sikap taat. Yang pertama tadi ya, melaksanakan rukun. Yang kedua, melaksanakan rukun Islam. Yang ketiga, mentaati peraturan yang dibuat oleh pihak tertentu. Ini taat pada Allah, pada manusia. Artinya aturan yang dibuat juga harus aturan di sekolah, semua ada tata tertibnya. Aturan di mana? Di masyarakat semua. Aturan di jalan itu kan semua yang dibuat oleh pihak terlebih taat kepada Allah ya. Ya, melaksanakan segala iman, Islam dan lain sebagainya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku taat ini, yang pertama adalah melatih dan menjaga hati untuk menyadari pentingnya mentaati peraturan. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku taat dalam hal apa? Insya Allah orang yang hidupnya taat tentu dia akan tertib. Orang yang tertib, perjalanannya menjalani kehidupan itu akan dimudahkan. Tidak akan mengalami kesulitan. Walaupun tentu cobaan pasti ada. Artinya setiap apapun yang dia lakukan, masalah apapun yang dia temui, itu akan mudah terselesaikan. Tujuan, harapan, keinginan semua akan tercapai dengan mudah. Kalau tadi dia memiliki sikap yang mengedepankan taat kepada aturan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah qanaah. Apa itu qanaah tadi? Merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
surat Qanaah ini tidak membuat orang mudah putus asa atas ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, adapun perilaku yang mencerminkan sikap qanaah tadi. Nah, apa saja? Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. Kita di sini pernah mengeluh enggak? Ada yang di sini tidak pernah mengeluh? Pernah semua kan? Tetapi tadi ya, mengeluh yang terbaik itu apa? Ketika kita menghamparkan sejadah, ya, sholat, sujud kepada Allah, menadahkan tangan kepada Allah. Ngeluhnya sama siapa? Allah. Nah, memohon kepada Allah jalan terbaik. Nah, kemudian yang kedua, merasa senang dengan apa yang dia punya. Ya udah dia syukuri, dia senang. Apa yang dia tidak punya, ya sudah. Orang lain punya apa, kita punya apa? Yang harus kita syukuri itu punya siapa? Punya kita. Ngapain kita memikirkan apa yang dimiliki orang lain? Nah, itu yang terpenting. Kemudian yang ketiga, tidak marah, tidak ngamuk-ngamuk. Kalau orang sukses, harusnya kita bersyukur. Kalau ada saudara kita, tetangga kita sukses, tetangga kita punya sesuatu yang lebih, harusnya kita apa? Tadi ya, bersyukur. Itu rezeki dia. Itu rezeki kita sudah ada. Kita tidak usah marah-marah, apalagi sampai apa? Iri, dengki, dan bahkan sampai apa? Berbicara kotor, atau sampai apa? Menjelek-jelekkan. Alhamdulillah, saking apa? Tidak senang dengan orang lain mendapat kebahagiaan. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rela dengan apa yang menjadi hak orang lain tadi. Ya. Nah, ada hikmahnya. Yang pertama apa? Tentu hati kita, pikiran kita, artinya jiwa kita ini apa? Tenang. Karena apa? Terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, kita akan apa? Mudah disukai banyak orang. Yang ketiga, mendapat kebahagiaan di dunia bahagia, lebih lagi nanti di akhirat, karena kita terbebas dari sifat-sifat buruk ini ya. Kemudian apa? Terhindar dari sifat tamak. Itu yang penting ya, hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku apa? Qanaah. Kemudian selanjutnya yaitu sabar. Sabar ini bisa kita maknakan sebagai apa? Tahan uji. Artinya kita mampu menahan diri kita. Nah, sebagai seorang umat yang beragama, terlebih kita sebagai umat muslim, tentu kita diajarkan untuk memiliki perilaku sabar dan menerapkannya dalam kehidupan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan masyarakat. Ini yang harus kita sabar tadi. Nah, untuk sabar itu bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kita pahami ya bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam berbuat dan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi segala penderitaan, cobaan apapun. Kita sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menahan marah dan semua. Ini sangat berat ya. 3 hal ini ya. Kalau untuk sabar ini memang cukup berat. Mulut bisa berkata sabar, tetapi perilaku kita kadang menunjukkan tidak sabar. Saya sabar, tapi emosinya terlihat, ditunjukkan dari perilaku, perkataan. Ketika tidak emosi, kita
kita mudah mengucapkan. Tapi ketika kita lagi dihadapkan situasi lagi capek, lagi susah, lagi sakit, apalagi sakit gigi, diganggu, kira-kira kuat tak sabarnya? Nih, maka kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sulit mempertahankan prestasi atau meningkatkan prestasi? Yang namanya belajar itu adalah proses. Kadang naik turun. Ada yang juara 1 turun menjadi juara 2. Kadang yang juara 3 naik juara 1. Itu semua proses yang perlu kita hadapi, yang perlu kita jalani. Jadi bagaimana sikap kita? Biasa. Kemudian apa? Sabar itu bukan pasrah, tetapi apa? Tetap berikhtiar, berusaha untuk menjadi lebih baik. Berusaha dengan apa? Kesungguhan kita sudah. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa marah-marah gitu loh. Wah, ini salah ini. Harusnya saya, bukan dia, ya kan? Paham ya? Nah, paham. Misalnya nilainya agak kurang turun sekarang misalnya kan? Sabar. Misalnya nilainya ini diberi kelebihan, juga apa? Itu jangan sampai apa? Nah, kemudian ya, selanjutnya apa? Lingkungan kita itu juga akan tenang, nyaman. Kemudian apa? Hidup kita lebih tentram, damai. Tidak stres, apalagi sampai depresi. Sabar. Memang mudah diucapkan tapi sulit dipraktikkan. Dan yang terpenting adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun hikmah dari perilaku sahabat ini tadi mendorong tercapainya cita-cita. Kemudian yang kedua mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Yang kemudian selanjutnya adalah memiliki semangat hidup dan tidak mudah putus asa. Dapat mencerminkan kedamaian. Kemudian terhindar dari hal-hal buruk. Tenang gitu, yang sabar. Dari beberapa contoh tadi ya. Nah, dari beberapa pemaparan materi tadi ya, baik itu yang pertama tadi apa? Yang pertama, empat ini kalau kita mampu menerapkannya dalam keseharian, insya Allah hidup kita yang aman, tentram, dan bahagia fid dunya wal akhirah. Siap semua? Untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Maka tadi ada yang namanya proses. Memang pelan, bertahap, tapi pasti. Insya Allah ya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, ya, saya akan memutarkan satu tayangan video. Setelah ini saya akan putarkan video yang mana nanti dari tayangan video ini, ya, kalian ambil ya pelajaran yang bisa kalian dapatkan ya, mulai dari pemaparan saya tadi, kemudian dilanjutkan dengan tayangan video kali ini. Nah, selanjutnya kalian akan apa? Ya, duduk berkelompok, kalian akan buat beberapa kelompok, 4 kelompok ya, kelompok nanti buat 4 kelompok. Nah, nanti tugasnya adalah yang pertama kalian mendiskusikan tentang perilaku akhlak terpuji tadi ya. Ada beberapa poin tadi bisa tambah nanti dengan tayangan video ini. Kemudian setelah itu setelah kalian diskusikan, kalian tulis, kemudian kalian paparkan, kalian sampaikan di depan ya, per kelompok. Bagaimana akhlak terpuji tersebut dan bagaimana penerapannya ya, menurut kalian masing-masing nantinya. Bagaimana sih kalian menerapkan perilaku terpuji tadi ya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan disimak tayangan video berikut ini.
meningkatkan tasyukur dan menerima segala kemenangan. Sabar adalah menahan diri dari sifat kerendahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Adapun dalil sabar yaitu terletak pada Quran surah Al-Qur'an ayat 15, yang artinya, hai anak Nuh, dirikanlah salat dan suruhlah manusia melakukan yang baik dan segala mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak dari positif membiasakan perilaku sabar yaitu yang pertama, selalu mengingat beramal dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang yang sabar. Yang keempat, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan terakhir yaitu tentang qanaah. Qanaah yaitu berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula qanaah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil materi dari qanaah itu terletak pada Quran surah Al-Hud ayat 6, yang artinya tidak ada suatu binatang mengatakan di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Adapun bentuk dan contoh perilaku qanaah yaitu yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang dimiliki. Yang ketiga, tidak mau bila melihat orang lain sukses. Yang keempat, terima dengan apa yang menjadikan orang lain. Dapat dilihat, ada dampak positif dalam membiasakan perilaku qanaah. Yang pertama, jiwa dan pikiran kita lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak. Dan yang keempat, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Sekarang kalian silakan buat kelompok. Nah, tadi saya putarkan video, kalian duduk kelompok, buat 4 kelompok. Jadi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan dijelaskan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya ulangi ya, di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Nah, silakan dibagi ya beberapa poin tadi ya. Satu saja, satu kelompok cukup satu menjelaskan tentang perilaku terpuji. Nah, kemudian bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, didiskusikan tiap materi yang tadi dipaparkan ya. Satu saja. Ya. Iya, contohnya yang dalam kehidupan saya itu seperti apa? Contoh yang pernah kalian hadapi, kalian temui kan? Sering ada saja. Terus gimana? Nah, buat kata-katanya ya di papan depan. Saya rasa cukup. Nah, kemudian nanti
setiap perwakilan ke depan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang akhlak terpuji ya, materi yang tadi kita bahas, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dulu dari kelompok acak apa? Acak. Karena mintanya acak, maka kita akan mulai secara urut ya. Mintanya acak, kita mulai urut. Baik, dari kelompok 1 silakan boleh ke depan. Silakan tiga-tiganya. Ya, silakan ke depan disampaikan ke hadapan kawan-kawannya. Nah, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini akan menyampaikan presentasi dari tema tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati dan tidak sombong. Orang yang tawadu jika merasa tidak lebih baik dari orang lain dan selalu menghormati sesama. Contoh sikap tawadu: menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda, berbicara sopan kepada yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan kelompok 2 di depan. Silakan kelompok 2. Sudah siap? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini ingin menyampaikan presentasi tentang sikap terpuji Quran. Quran adalah sikap menerima dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa merasa iri terhadap orang lain dan merasa puas dengan apa yang telah diberikan. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan barang dari seseorang, kita akan tetap merasa bersyukur dengan pemberian itu dan tidak merasa iri dengki kepada orang yang juga diberikan barang yang lebih bagus darinya. Sekian presentasi dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang taat. Taat adalah ketaatan seorang terhadap perintah Allah SWT dan Rasulnya, serta kepada guru dan orang tua. Contohnya taat dalam aturan peraturan sekolah, misalnya mengajarkan PR. Taat dalam pemerintah Allah dan Rasul, misalnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah dalam peraturan lalu lintas, misalnya saat lampu merah kita berhenti bergerak, dan kali saat lampu hijau kita berjalan. Taat adalah mencerminkan kesungguhan dari seorang hamba dalam menjalankan agamanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok yang ditunggu-tunggu ini ya. Kelompok 4. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan presentasi yang telah kami diskusikan dari kelompok kami tentang sabar.
adalah kemampuan menahan diri, keluh kesah saat menghadapi kesulitan, bersikap sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menahan diri dari perbuatan dosa. Sikap sabar yang bisa kita jadi contoh, misalnya ketika kita tertimpa musibah, seperti rumah kita kebanjiran dan kita merasa kesulitan, di situ kita harus merasa sabar. Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang beramal baik dan kebaikan mereka akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Sekian presentasi dari kelas kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, dari semua penjelasan tadi yang dijelaskan di depan oleh kelompoknya masing-masing, alhamdulillah ya, penjelasannya sudah cukup jelas, ya, sudah cukup baik. Insya Allah ya, kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang tadi ke depan. Nah, kita beri aplaus dulu untuk semua ya, kita beri. Artinya apa? Apa yang kalian simak tadi, yang saya sampaikan, kemudian yang ditayangkan di video, insya Allah itu sudah kalian pahami ya. Ya mudah-mudahan ya, tidak hanya sekedar dipahami, tetapi apa? Dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nah untuk ya terakhir ya, sebelum kita tutup, saya akan berikan tugas untuk kalian ya, untuk di rumah. Tugas di rumah adalah apa? Membuat tulisan atau esai tentang akhlak terpuji yang kalian temui di lingkungan kita. Baik itu tadi ya. Apa saja tadi yang pertama? Itulah tugas nanti untuk di rumah ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik ya. Kita akan simpulkan bersama materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, bahwa ya, sikap atau akhlak terpuji itu apa? Harus dimiliki oleh setiap orang. Maka kenapa kita harus memiliki akhlak tersebut ya? Memiliki apa? Sikap terpuji tadi. Kenapa? Itu akan membantu kita untuk apa? Menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Nah, inilah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Semoga pertemuan hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal Alamin. Baik, silakan disiapkan, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.